kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Selamat malam semuanya. Kalau kita melihat bagaimana raut wajah pedagang es teh yang dipermalukan, yang dimaki goblok oleh Gus Miftah, kita bisa dengan mudahnya menyimpulkan bahwa pedagang es teh ini nampaknya tidak terima. Dia ini nampaknya sedih, malu, makanya kemudian tatapannya itu datar. Dia tidak berekspresi apa-apa, karena dia juga kebingungan. Dia hanya sebagai pedagang es teh yang berada di tengah kerumunan masyarakat atau jamaahnya Gus Miftah, dan kemudian dia dipermalukan. Dia nggak tahu mau ngapain tuh. Mau melawan nggak bisa, karena dia cuma merasa sebagai pedagang es teh. Tapi para habib, kemudian kiai dan Gus Miftah yang ada di panggung melihat ekspresi pedagang es teh yang sedemikian datarnya dan dia tidak tertawa sedikit pun, itu ternyata tidak membuat para kiai, Gus atau habib yang ada di panggung itu sadar bahwa sebenarnya pedagang es teh ini nggak terima. Malah mereka tambah ketawa gitu. Gus Miftah, habib yang ada di sebelahnya, saya nggak tahu siapa namanya, kiai yang ada di sebelahnya itu malah tambah tawa terpingkal-pingkal. Dan saya ketika ngelihat video tadi, saya juga nggak ngerti. Lucunya itu di mana, saya juga nggak tahu. Kenapa dia ketawa itu, saya juga nggak ngerti gitu. Saya udah nonton yang versi lengkapnya, yang versi pendeknya, semuanya saya tonton, dan saya juga nggak ngerti apa lucunya dari ucapan yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi. Tapi ya terserahlah bagaimanapun para pembela atau jamaah Gus Miftah ingin memberikan pembelaan terkait itu. Tapi dari saya, dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya yakini terkait agama Islam, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, dengan satu bait kalimat saja dia sudah melakukan banyak sekali dosa, atau banyak sekali ucapan atau kalimat yang kemudian ini bisa masuk ke dalam beberapa kategori dosa. Karena berkata kasar saja kepada orang miskin itu dosa. Menghina orang miskin itu ya dosa gitu. Itu udah dua tuh. Menghina orang yang bekerja, ya, karena dia pedagang es teh itu kan sedang bekerja. Itu juga dosa yang lain gitu. Karena orang ibadah kok dihina gitu kan. Kemudian menyombongkan diri dan angkuh itu dosa yang lain lagi. Jadi sudah banyak, sudah 4 tuh dosanya gitu ya. Terus kemudian tokoh agama tidak memberikan contoh yang baik dan malah memberikan contoh yang buruk, itu juga dosa. Udah 5 tuh. Dan semua ini ada dalilnya. Ya Gus Miftah pasti lebih tahu dari saya lah kalau soal dalil-dalil yang seperti ini. Gak perlulah saya kemudian menyampaikan dalil-dalilnya, nanti malah saya yang jadi Gus. Jangan gitu ya. Tapi bayangkan, dari satu ucapan, dari kalimat yang disampaikan oleh Gus Miftah itu sudah mengandung setidaknya 5 kategori dosa yang berbeda-beda. Sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah bahwa ini hanya bercanda dan sebagainya, bagi saya itu justru mempermalukan Gus Miftah itu sendiri. Karena bagaimanapun Gus Miftah ini kan katanya adalah tokoh agama gitu. Dia tahu batasan soal bercanda dan adab dan etika soal canda dalam agama Islam itu seperti apa. Sehingga kalau dia ngerasa sebagai tokoh agama terus kemudian salah dalam bercanda, ya jangan ngaku tokoh agama gitu. Itu kan ibarat Lionel Messi gitu ya, nggak tahu caranya nendang bola. Jangan ngaku pemain sepak bola kalau kayak gitu. Masa Gus Miftah klarifikasi dan menganggap bahwa itu adalah bercanda loh? Gimana? Berarti nggak selesai ini ngajinya nih. Bagaimana ceritanya Gus Miftah bisa menjadi satu orang tokoh agama sementara dia nggak paham konsep bercanda dalam ajaran agama Islam? Iya, kalau yang dia ajak bercanda itu adalah temennya, orang yang dia kenal. Ini pedagang es teh, orang yang sama sekali yang dia nggak kenal gitu. Dalam ajaran agama Islam pasti itu ada aturan-aturannya dan jelas itu sudah diatur. Gus Miftah pasti juga sudah tahu. Apa jangan-jangan nggak tahu? Mana tahu gitu kan? Pas pelajaran soal adab bercanda dia nggak masuk. Tapi emang Gus Miftah pernah nyantri ya? Pernah ngaji emang gitu? Saya nggak tahu gitu, karena ya setahu saya bukan Gus, setahu saya gitu. Tapi ya terserahlah. Silahkan para jamaahnya menjelaskan soal ini, karena untuk satu tokoh agama yang kemudian bercanda dengan cara-cara yang seperti itu, bagi saya itu mempermalukan Gus Miftah itu sendiri. Malu gitu. Ibarat saya mengaku sebagai pakar mantan misalkan, tapi faktanya saya nggak punya mantan. Malu gitu.
Masa pakar mantan nggak punya mantan? Sama seperti ini. Masa Gus nggak ngerti soal adab bercanda terhadap orang lain atau terhadap orang asing? Kan? Malu gitu. Jangan aku Gus lah gitu, malu-maluin. Apalagi kata Gus Miftah menurut pengakuannya gitu ya. Kan dia klarifikasi bahwa itu bercanda. Terus kemudian dia juga menyampaikan sudah ditegur sama Seskap untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini kan menunjukkan bahwa nampaknya memang kesalahan Gus Miftah ini sudah sedemikian fatalnya. Gak usah tanya kepada ulama, kiai, atau ustadz-ustadz, atau orang-orang para santri yang baru belajar agama, gak usah gitu. Tanya ke orang awam, ke tukang becak sekalipun tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini adalah satu kesalahan yang tidak ada sedikit pun celah untuk membenarkan. Udah salah, udah fatal gitu. Gak usah fatwa MUI kalau ini, udah jelas Gus Miftah yang salah gitu. Karena bahkan Seskap kemudian memberikan teguran. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Alif Rahman. Tentunya ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Kita tahu bahwa yang memang sedang viral dan tenar di media sosial yaitu Gus Miftah. Beliau salah satu orang yang dipercayakan oleh Prabowo, tentunya dengan beredarnya video dengan menghina dan memberikan suatu kalimat yang kurang etis kepada seorang tukang jual minuman, ya, menyebut bahwa seakan-akan beliau melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Saya tidak menyampaikan kalimatnya, namun kita sebagai manusia pun kita tahu siapa yang salah di sini. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan netizen dalam merujak semuanya ini? Tentunya mereka paling pintar, goreng-menggoreng, mereka lah yang paling pintar akan hal ini. Nah, saya akan membacakan komentar dari Prevision mengatakan bahwa ketika pemuka agama tertawa atas perjuangan orang kecil, saya jadi bertanya-tanya siapa yang sebenarnya membutuhkan ceramah tentang akhlak. Ya, tentang akhlak pastinya kita diberikan suatu contoh-contoh bagaimana kita berkata-kata, berpenampilan, dan sesuatu yang kita cerminkan itu akan dinilai oleh orang-orang yang mendengarkan ceramah kita. Dan beliau salah satu penceramah yang memang ada banyak pengikut-pengikut dan kagum kepada dia. Tetapi ketika mendengarkan hal tersebut, mereka bertanya-tanya, oh kok gini ya jadinya. Ternyata terbongkar semuanya kepribadian seorang Gus Miftah. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar lagi, yaitu di sini ya. Nah, disampaikan bahwa dari Ibra Firdaus, saya pribadi bangga dan salut kepada pedagang kaki lima, asongan, pedagang keliling, pedagang kecil, dan sektor informal lain. Mereka punya semangat, kemauan, kejujuran, dan kesabaran. Mereka juga tidak hidup dari duit atau anggaran negara. Malah mereka membantu meringankan beban negara dan menciptakan lapangan kerja. Minimal bagi diri sendiri. Seharusnya mereka disupport supaya bisa menjadi sukses dan besar. Daripada oknum-oknum yang sudah dibiayai dari negara tapi masih korupsi atau suap. Mereka adalah benalu bagi negara dan rakyat. Ini komentar sangat membangun bagaimana kita peduli dan support pedagang-pedagang kaki lima, baik mereka asongan ataupun juga pedagang kecil, dan mereka berusaha membuka lapangan kerja sendiri tanpa bergantung kepada pemerintahan. Ya, mereka bekerja sesuai dengan optimis mereka. Nah, tentunya ketika Gus Miftah memberikan sebuah komentar seperti itu ataupun kata-kata seperti itu, terpukullah hati seorang yang mendengarkan ataupun yang bersangkutan. Ya, seakan-akan dipermalukan di tengah-tengah banyak orang. Itu sangat-sangat malu sekali. Ya, sehingga Prabowo menegur, ya, memberikan teguran keras, dan ya kita nggak tahu apakah ini suatu teguran saja ataupun ada hal lain yang harus diputuskan oleh Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, saya akan membacakan lagi di sini ya. Nah, dari Dadang, itu yang ketawa ngakak di samping Gus Miftah, suruh minta maaf sebelum kualat di kemudian hari. Siapa orang itu?
Ya, ketika Gus Miftah melontarkan sebuah kata-kata itu, maka orang di sampingnya pun ikut tertawa, jadi lucu begitu. Kok ketawa atas kesalahan-kesalahan seperti itu? Harusnya tegur, berikan saran, ini nggak baik Gus, ini yang terbaiknya, jangan seperti itu. Apalagi di tengah-tengah lagi ceramah begitu. Nah, yang kita dengarkan adalah kata-kata kotor, kata-kata yang kurang enak, yang kurang elok untuk disampaikan di tempat seperti itu. Nah, disampaikan lagi di sini, ini Nur Hayati menyampaikan bahwa sedih sekali lihat bapaknya, apalagi sebelahnya tertawa sampai terpingkal-pingkal seluruh badan sampai bergerak. Ya, memang ini suatu kesalahan yang sangat besar ya yang terjadi. Ini lucu sekali. Bahkan ini di luar dari nalar kita sebagai masyarakat biasa yang bukan penceramah begitu. Kita aja yang masyarakat biasa, kita tahulah mana yang etis. Kita harusnya membantu mereka. Ya, kalau kita tidak membeli ya jangan sampai melontarkan kata-kata yang kurang etis begitu. Dari Leni Tobing mengatakan, Bapak penjual teh ST adalah pejuang nafkah terhebat. Semoga rezekimu melimpah ruah. Ya Pak, semangat selalu. Satu Indonesia mendoakanmu. Nah, teman-teman, tentunya hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi negara ini ke depannya. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.